Tentang tata cara salat Idul Adha ini terdiri dari 2 rakaat. Setiap 1 rakaat nanti ditambah dengan beberapa takbir zawaid atau takbir tambahan. Rakaat pertama ditambah dengan 7 takbir dan rakaat kedua ditambah dengan 5 takbir. Dan itu semuanya di luar dari takbiratul ihram dan di luar dari takbir perpindahan. Artinya 7 takbir tidak masuk di dalamnya takbiratul ihram. 5 takbir rakaat kedua tidak masuk di dalamnya takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua. Antara takbir-takbir itu tidak ada bacaan khusus sebenarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kita diperintahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka silahkan itu dibaca di setiap jeda antara takbir-takbir dari takbir tambahan tersebut. Kemudian seusai salat nanti kita akan melaksanakan khutbah, dan bagi kita semuanya untuk bisa mendengarkan dan juga mencermati apa yang nanti disampaikan. Demikian tata cara ringkas dari pelaksanaan salat Idul Adha ini, dan kepada seluruhnya untuk menyusun shaf, merapatkannya dan kemudian meluruskan barisan. Allahu Akbar. 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 Bismillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alaihil jisam. Wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil 'idham. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina sayyidil anam. وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى كل من استنى بسنته واكتفى أثره ما تعاقبت الليالي والأيام. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، وراقبوه في السر والعلن، فإن أجسامكم وأقدامكم على النار لا تقوى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جلت قدرته: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة في دين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Tiada kata yang patut untuk kita ucapkan di pagi yang mulia ini kecuali kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat tahmid kepada Allah Jalla wa Ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya atas setiap nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala akan terasa besar di saat salah satu di antara nikmat-nikmat Allah itu diambil olehnya. Di saat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kehilangan salah satu nikmat Allah tersebut, maka di saat itulah dia akan mengerti bahwa begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Makanya para ulama kita mengatakan, la ya'rifu qimatan ni'mati haqqa illa man faqadaha. Tidak ada orang yang akan mengerti dan merasakan begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali tatkala nikmat tersebut telah hilang darinya. Kesehatan akan terasa besar nikmat tersebut jika salah seorang di antara kita telah ditimpa oleh penyakit. Keamanan akan terasa besar nikmat aman tatkala musibah, tatkala kerisauan, tatkala kekhawatiran pun melanda kepada diri seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita menjadi manusia-manusia yang akan sadar besarnya nikmat Allah setelah nikmat tersebut diambil olehnya. Karena sesungguhnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan nikmat tersebut senantiasa ada pada diri kita, dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan magnet untuk nikmat-nikmat yang lain. Syukrun ni'mati hafidhun li ni'amil haliyah jalibun li ni'amil mustaqbalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari raya Idul Adha adalah hari raya kurban, hari raya di mana dia bercerita tentang pengorbanan kaum muslimin. Mereka mengeluarkan sebagian hartanya, membeli hewan-hewan kurban untuk mereka tumpahkan darahnya. Maka momen Idul Adha adalah momen di mana kita mengingat dan bercerita tentang pengorbanan kaum muslimin, pengorbanan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena sesungguhnya pengorbanan seorang hamba untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berbuah
dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, pengorbanan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah untuk suatu barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mahal nilainya, untuk barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mahal harganya. Bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah surganya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini begitu dipahami oleh orang-orang saleh. Hadis ini begitu dipahami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka mengerti akan syariatnya, para nabi, para sahabat, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Mereka mengetahui hadis-hadis ini sehingga mereka telah mengorbankan banyak hal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam, beliau mengorbankan 950 tahun dari kehidupannya hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau mengorbankan putra tercintanya untuk apa? Untuk mendapatkan barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mahal ini, yaitu surganya. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak melakukan pengorbanan. Bahkan kemudian beliau mengorbankan darah hanya untuk menantapkan dan hanya untuk berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana khalifah yang pertama, Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengorbankan semua hartanya di perang Tabuk untuk mendapatkan barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengorbankan setengah dari kekayaannya juga untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, hanya untuk mendapatkan barang dagangan yang mahal ini, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meninggalkan jabatannya, beliau meninggalkan dunianya, bahkan beliau meninggalkan kedua orang tuanya tatkala Islam masuk ke dalam hatinya. Kemudian Islam tidak diterima oleh kedua orang tuanya, beliau tinggalkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang benar adalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diyakini oleh orang tuanya adalah keyakinan yang salah. Sekalipun itu orang tuanya, beliau tinggalkan orang tuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa yang telah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah bahkan kita sama sekali tidak pernah berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau apakah kita tidak pernah memberikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Larangannya kita langgar, perintahnya kita tinggalkan. Itukah pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, sudah saatnya kita selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berfikir dan mencoba untuk sadar bahwa sesungguhnya kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dituntut olehnya untuk senantiasa berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan berkorban kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan dagangan yang mahal tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegur kita orang-orang yang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, belum tibakah saatnya orang-orang yang beriman mereka itu sadar akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar akan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka tidak menjadi seperti ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebelum mereka, yang mereka itu terlalu panjang-panjang angan dan mereka berharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan mereka sedikit, mereka berharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya memperpanjang angan mereka, cita-cita mereka, tanpa ada pengorbanan untuk surga tersebut. Ikhwatal iman, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sudah saatnya kita untuk mengetahui bahwasanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, barang dagangan yang mahal ini tidaklah akan kita raih kecuali dengan pengorbanan, tidak akan kita dapatkan kecuali dengan pengorbanan kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana mungkin kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan hanya untuk mendatangi salat berjamaah saja berat. Bagaimana kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan hanya untuk mengajak putra-putri kita menunaikan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja enggan. Bagaimana kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan tatkala azan diperdengarkan, ketika seorang muadzin mengatakan hayya 'alal salati hayya 'alal falah, mari menuju kepada salat Allah, mari menuju kepada kemenangan, sedangkan kita masih terduduk manis di kedai-kedai, di warung-warung, di tepi-tepi jembatan atau di tepi-tepi jalan. Bagaimana kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan yang menjadi tiang agama saja telah kita runtuhkan? Orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang mereka tidak mengerjakan salat, pada artinya mereka itu sedang meruntuhkan agama mereka sendiri. Runtuhnya agama seseorang pada dirinya berarti dia meninggalkan keislamannya dan kemudian dia akan terancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, dan juga saat itu dihadiri oleh sahabat-sahabat yang lain, la tusyriku billah wa la tatrukus salah faman taraka salatan 'amdan faqad kharaja minal millah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian menyekutukan Allah dan jangan kalian tinggalkan salat-salat fardu, karena barang siapa yang meninggalkan salat fardu maka pada hakikatnya dia telah keluar dari agamanya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, betapa banyaknya orang-orang di masa kita ini, bahkan mungkin masyarakat kita ini, terutama di kalangan pemuda-pemudanya, di kalangan pemudi-pemudinya, di kalangan orang-orang yang mereka mengatakan dirinya sibuk dengan pekerjaan. Apakah pekerjaan kita yang sibuk mampu untuk menjadikan kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah pekerjaan kita itu bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala? La wa alfi kalla. Tidak jamaah, dan sekali lagi tidak akan pernah pekerjaan kita mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan akal sehat kita, gunakan fikiran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang 5-10 menit saja kita masih enggan, masih terasa berat, masih terasa banyak pekerjaan yang harus kita tinggalkan. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, Allah maha besar, dan tatkala kita menghadap kepada Allah, bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita tinggalkan akan dipersiapkan gantinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man taraka salata maktubah faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat-salat fardu maka telah lepas darinya jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita merasa kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala acuh kepada kita. Terkadang kita merasa kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melindungi kita. Terkadang kita merasa kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita terdesak tidak juga kunjung datang pertolongannya. Jawabannya adalah karena anda masih suka meninggalkan salat-salat fardunya. Man taraka salatan maktubah faqad bari'at minhu dhimmatullah. Orang-orang yang meninggalkan salat fardu maka telah lepas darinya jaminan penjagaan, kepedulian, perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia-manusia dan hamba-hamba Allah sekalian, dengarkan, Nabi bercerita tentang ancaman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala teruntuk orang-orang yang mereka meninggalkan salat. Dikisahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah mimpinya ketika beliau ditemui oleh dua orang yang akan menemaninya dalam suatu perjalanannya. Maka sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang di sampingnya ada seorang yang membawa palu besar atau batu besar, sedangkan dia dibaringkan di atas tengkuknya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, lehernya terpatahkan. Maka orang yang berdiri di sampingnya tadi dengan membawa batu besar tersebut melemparkan batunya ke arah kepala orang tersebut sehingga kepalanya pun pecah.
dan kemudian batu pun itu pergi darinya. Diambil lagi oleh orang tersebut, dipecahkan lagi, diambil lagi, dipecahkan lagi. Karena setiap kepalanya pecah, Allah kembalikan lagi, kepalanya pecah, Allah kembalikan lagi. Hal ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut merasakan adabnya berkali-kali. Ketika ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang menemaninya tentang siapakah orang tersebut, Nabi mengatakan orang itu adalah orang-orang yang mereka meninggalkan salat hanya untuk hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapakah di antara kita yang siap menanggung azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar? Jika seandainya tidak, lakukanlah pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulailah daripada kita memperhatikan salat-salat kita. Mulailah dengan kita menjawab setiap panggilan-panggilan Allah, nidaur rahman. Serulah kita, ketika seruan tersebut dipanggilkan kepada kita, jawab iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengannya memberikan taufik untuk kepada amal-amal yang lainnya. Wahai wanita-wanita muslimah, teruntuk saudari-saudariku kaum muslimat, jagalah aurat-aurat kalian. Tutuplah apa yang menjadi kewajiban untuk kalian tutup. Sedangkan ketika engkau masih membuka jilbabmu, tatkala itu engkau sedang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau mengumbar auratmu, di saat itu engkau sedang memanggil ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang-orang yang mereka membuka jilbabnya, orang-orang yang mereka membuka auratnya, mengumbar apa yang menjadi sesuatu yang harus mereka tutup. Nabi kita yang mulia mengancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan sinfani min ahli nar, ada dua golongan dari golongan-golongan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala yang saya tidak pernah melihat adanya di zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyat mailatun mumilat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita-wanita yang berpakaian namun sejatinya mereka telanjang. Wanita-wanita yang berpakaian namun sejatinya telanjang, karena pakaiannya masih menampakkan kepada lekuk-lekuk tubuhnya, mengenakan pakaian yang ketat, mengenakan pakaian yang tipis transparan, sehingga nampaklah apa yang harusnya mereka tutup. Wal'iyadu billah. Justru terkadang hal ini menjadi kebanggaan, kebahagiaan, seolah-olah ini adalah style dan merupakan hal-hal yang menjadi kekinian. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, para akhwat sekalian terutama rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mereka mengumbar auratnya, maka mereka sedang mengundang dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mereka suka kekejian itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ketika engkau mengumbar auratmu, itu adalah poin di mana engkau suka menyebar kekejian di tengah-tengah umat. Ketika kita membuka jilbab kita, di saat itu kita sedang menebarkan kekejian di tengah-tengah kaum muslimin. Allah mengatakan innal ladzina yuhibbun, orang-orang yang suka antasyi'al fahishatu fil ladzina amanu, tercemarnya suatu kekejian di suatu umat, lahum adzabun alim, baginya adab yang pedih fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, jagalah apa yang harusnya engkau jaga, tutuplah apa yang harusnya engkau tutup, peliharalah apa yang harusnya engkau pelihara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kita hamba-hambanya tunduk kepada perintahnya dan patuh kepada apa yang menjadi titah dan keinginannya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, buktikan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang saleh sebelum mereka membuktikan pengorbanan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Raihlah barang dagangan Allah yang mahal, raihlah surga Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha untuk mengorbankan diri kita semata-mata hanya untuk Allah dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا أعمالنا وصيامنا وقرباننا وأضحياتنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم ارفع عنا الوالى والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Dan kita ucapkan kepada seluruh jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dekat dengan ketaatannya. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.